Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Kita akan kembali share analisa di XAU USD. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily muncul candle bullish momentum yang cukup kencang ya, berhasil ngebreak dari previous daily high dan ngebreak dari bearish engulfing di hari Senin tanggal 13 Januari ya. Artinya ini memberikan sinyal bahwasanya kuat kenaikan di emas ya. Semalam ya, kemarin itu kan kita analisa bahwasanya ada change of character di M15 dan kita coba ambil sell, dan semalam sebenarnya lumayan cukup dalam ya penurunannya. Setelah ada rilis data sempat naik, kemudian turun tuh hampir 200 pips, dan saya juga udah sempat taking profit. Kemudian semalam muncul set Avibo Musang di H1, saya ikutin. Di M15 juga ada change of character bearish dan saya entry lagi dan berakhir dengan stop loss. Oke, tidak apa-apa ya. Di daily ya, jadi kita akan pindahkan level breakout di candle daily-nya. Sekarang untuk previous daily high-nya berada di 2697.55, itu untuk menjadi previous daily high untuk di hari kemarin, di hari Rabu. Dan untuk previous daily low-nya kita akan pindahkan di harga 2669.44, itu menjadi batas breakout untuk di hari ini. Dan tadi pagi sempat sudah keluar, cuman ini masih sweep ya, belum belum close body candle, jadi kita akan ikutin. Nah, dan ternyata menarik ya, ini banyak sekali hal yang sebenarnya menarik sekaligus juga ya, gimana ya, bisa dibilang menjengkelkan ya, tapi ya beginilah namanya trading. Kita nggak bisa memastikan bahwasanya setup kita itu pasti berhasil, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menghitung risiko. Jadi seandainya kita sudah punya setup, kita akan hitung berapa risikonya. Jadi yang semalam di dalam time frame M15 itu change of character dibalas oleh change of character, dan itu biasa terjadi. Jadi kita harus memaklumi bahwasanya trading itu ya memang seperti ini ya. Kalau tiba-tiba teman-teman margin call karena memastikan bahwa sini pasti profit dan akhirnya full margin dan berakhir kerungkatan ya, artinya secara risiko itu kita tidak bisa mengatur uang itu secara baik dan benar, dan akhirnya menjadi akun kita menjadi hangus kembali. Ya, saya cukup prihatin ya, masih ada teman-teman trading yang seperti itu, trading menggunakan full margin gini. Full margin tuh nggak apa-apa buat orang-orang yang sudah tahu resikonya. Artinya kebanyakan orang-orang yang melakukan full margin itu mereka itu tidak full margin sebenarnya, mereka itu cash management ya. Jadi mereka hanya menggunakan sebagian uangnya ketika itu di full margin kan. Ketika margin kalau dia masih ada uang yang lainnya, jadi tinggal dipindahkan aja. Nah, beda cerita ketika orang itu full margin dan itu tidak ada backupnya, ya sudah, itu ketika habis ya sudah, kita nggak bisa recovery. Kita sudah full margin ternyata gagal. Nah, itu yang problem. Dia nggak tahu bahwa dia itu melakukan bisa dibilang tidak tahu bahwasanya risiko full margin itu bisa margin call itu, yang bukan nggak tahu, mungkin nggak sadar ya, mungkin lupa atau hilaf karena pengen cepet dapat duit banyak. Ya saya maklum ya, sebenarnya saya maklum, saya juga paham. Yang repotnya itu kalau kita itu nggak sadar bahwa kita itu sedang berjudi. Nah itu ya, jadi kalau misalkan mau berjudi pun ya monggo, itu kan hak kalian ya. Risiko masing-masing ya. Trading akan menjadi judi kalau kita tidak menghitung risiko.
sudah menghitung resiko pun dengan cash management. Jadi bedanya cash management dengan money management itu, jadi kalau money management kita hitung resiko dengan berdasarkan misalkan resiko 1% atau 2% atau 3% bahkan. Tapi kalau cash management itu yang dia tradingkan tuh dari uang yang dia mau ditradingkan itu hanya berapa persen katakanlah. Jadi dia full margin kan di berapa persennya itu. Jadi tidak semuanya uang masuk di situ. Jadi itu bedanya cash management dengan money management. Jadi saya juga kenal beberapa temen yang memang dia full margin, ya sudah, karena dia memang seperti itu. Yang penting asalkan tahu batasannya dan tahu resikonya, dan ketika sudah terkena margin call ya dia masih ada amunisi untuk recovery lagi ya. Jadi kita harus mencoba menelaah bahwasanya full margin ya, kalau dari prinsip dari cara pandang orang money management ya itu memang berjudi. Tapi dari orang yang memang sudah terbiasa seperti itu ya, ini cara kita untuk trading, asalkan kita tahu di mana entry, di mana exit. Jadi saya tidak bergeser untuk mengajari untuk full margin. Pernah nggak full margin? Ya pernah dong. Profit nggak? Ya kadang pernah, kadang margin call. Makanya itu saya mengajak ya kita kalau bisa ya, tapi kan masa nggak boleh kan, nakal dikit-dikit, belok dikit-dikit, masa nggak boleh. Tapi ya asalkan kita sadar bahwasanya yang kita lakukan itu resikonya seperti apa. Oke, nggak usah lama-lama, kita kembali ke technical. Oke, di sini sudah berhasil terlihat ya, dari daily-nya ini kemarin kan sempat membuat fake out kemudian turun ya, di symmetrical triangle ini dia sempat turun hampir 400 pip loh turunnya itu. Saya pikir sampai sini ya, ternyata enggak, dia lanjut naik. Jadi ini sebuah kompresi, dia lanjutkan kompresi lagi. Jadi ini dari sudut pandang chart pattern ya ada dua. Yang pertama itu dia triangle, kemudian ini sebuah liquidity. Ini kan chart pattern ya, kalau misalkan di smart money kan ini sebuah liquidity. Jadi munculnya tekanan harga yang semakin menjepit ini sih menurut saya, apalagi dalam beberapa waktu ke depan akan ada perayaan Imlek ya. Jadi budaya orang Chinese ya, orang Tionghoa itu membeli emas ya. Dari membeli emas itu akan membuat harga emas ini saya pikir akan lanjut bullish nih. Saya kemarin agak sempat lupa, dan saya berpikir ini ada apa ya secara fundamental. Perang juga nggak terlalu ini lagi kan gaungnya beritanya, tapi kok harga ini kok kayak susah turun gitu ya. Terus saya coba search, oh iya ada ya. Jadi kalau di budaya di dunia ini ada, kalau saya lihat ya, koreksi kalau salah, di Chinese itu ada Imlek ya, kalau di India itu ada Diwali. Jadi dua-dua perayaan ya bisa dibilang budaya dan agama itu mereka itu terbiasa untuk membelanjakan, untuk membeli emas, entah itu perhiasan, entah itu sebagai hadiah dan segala macam. Nah itu membuat harga emas ini menjadi lebih mahal gitu ya. Jadi prinsip dagang ekonomi, semakin banyak orang yang meminta atau banyaknya demand ya, otomatis harganya akan naik gitu ya. Itu hukum dagangnya. Semakin banyak orang yang menjual, artinya harga akan turun. Nah ini arahnya tuh ke sana. Jadi ini saya lihat kompresi ini bisa sebenarnya ini menjadi turun, tapi kalau dicocokkan dengan ada beberapa apa tadi ya saya bilang, ada Imlek ya, kemudian itu juga akan memberikan harga emas ini sebuah tekanan bullish. Jadi saya pikir kompresi ini akan menjadi harga ini lebih tinggi ya, akan naik. Setidaknya ada dua area yang kita akan pantau ya. Yang pertama di sini kemarin sudah sempat sentuh di area daily-nya supply daily, dan kemarin juga sudah ada efeknya. Yang kedua ada di daily, dan ini kan sudah ada ambil inducement, dan saya berharap sih harga ini akan retracement ke bawah ya. Jadi harga ini ngambil di area ekstrim ya. Di sini ada area ekstrimnya di area harga 2790 2772. Itu menjadi area ekstrimnya, ekstrim. Jadi es krim. Nah, selain itu di sini juga saya melihat adanya liquidity equal high ya. Jadi ada dua double top, dan ini saya pikir menjadi sebuah area liquidity yang akan diambil oleh harga sewaktu-waktu. Jadi menjadi bahan bakar ya. Kalau secara time frame besarnya dia akan ambil dulu, nah baru akan mungkin seperti ini. Saya pikir baru akan ada gerakan yang cukup impulsif, turun
turunnya kalau dari daily-nya seperti itu. Ini pandangan saya ya, di pandangan saya. Namanya juga analisa, bisa terjadi bisa enggak gitu. Jadi di daily seperti itu, kita akan pindahkan di time frame 4 jam. Ini ya. Jadi secara daily sebelum kita pindah, daily-nya ini juga ini bearish, ini kan ada bearish engulfing sebagai order block. Jadi kemungkinan ya di daily-nya ini harga akan retest lagi, sekali lagi akan menguji di sini di sekitar harga 2670-an, 2680-an. Kemudian ini kan separuhnya dari order block, kemudian dia mengisi gapnya, ada imbalance, kemudian dia akan lanjut naik. At least ambil liquidity ini, kemudian ambil supply, bahkan bisa sampai di ekstrim di sini ya, di area tadi saya sudah tandain itu area target bullishnya. Tapi ini naiknya untuk turun ya. Kalau dari di sini akan banyak area stop lossnya pasti ini. Kalau ini di break, daily-nya akan menjadi break of structure. Tapi kalau seandainya ini ternyata memberi tekanan bearish, maka ini akan menjadi sebuah retracement untuk di daily. Oke, kita akan pindah ke 4 jam. Di 4 jam, oke, di 4 jam bullish channel. Oke. Kemarin itu sebenarnya kita juga ada setup buy ya, ternyata tapi nggak disentuh, nggak diambil sama harga. Jadi kemarin itu di M15 ya. Di M15 ini kemarin area sini kan kita tandain sebagai area demand-nya ya buat kita entry, dan ini sebuah inducement ya, ini inducement-nya. Ini kan pagi kemarin kita bikin video, tapi ternyata dia tidak sampai turun ke area demand sini, dia langsung bikin break of structure. Ini sebuah break of structure ya di internalnya. Kemudian nah ini yang akan saya coba saya tandain aja deh biar nggak break of structure. Of structure, oke. Nah ini ambil inducement, oke. Kemudian ini menjadi bosnya di mana ya, ini validasinya di atas ini, oke. Kemudian low-nya ini di break. Nah, itu menjadi change of character di M15 itu change of character ya. Di M15 change of character, dan sekarang change of karakternya dibalas oleh change of character bullish. Nah, repot lah kayak gini. Ya wis tahu apa. Nah, sekarang saya akan melihat di time frame M15 ini area mana yang akan dituju dulu ya. Jadi ini kita tandain sebagai inducement dulu ya. Jadi untuk validasi high, ketika ini tidak diambil maka dia akan menjadi lebih tinggi ya, karena kan sudah ada change of character. Nah, di sini menjadi area demand ya. Ini akan menjadi area entry buy kita di 2682 sampai 2678. Untuk area taking profit di sini, stop lossnya di luar sini ya. Nah, coba di M15. Nah, di internalnya cok, dan di eksternalnya juga cok bullish ini ya. Karena ini yang kemarin cok bearish, kemudian dibalas cok bullish. Di internalnya ada dua sih, ini juga menjadi area juga nih artinya. Oke, di sini juga menjadi area demand. Ini juga area demand. Dia ada dua area. Kalau di sini gagal ya berarti di sini akan menjadi area yang baik kita. Aduh, liquidity semua. Dia satu, coba kita cek. Satu. Ya, terlihat ya kemarin tuh turun, retest. Di sini juga sebenarnya ada point of interest, tapi nggak terlihat di kita ya semalam. Terlalu fokus di time frame kecil, lupa di time frame besarnya. Nah, jadi ada area buy yang pertama di sini. Saya rasa di sini ya ada area retest ini, kemudian dia lanjut naik menuju area mana yang kita sudah tandain tadi di supply, dan ada equal high atau liquidity equal liquidity ya di top double top. Oke, kita coba cek di indeks dolar.
Oke, di DXY secara time frame H1 sudah memasuki area diskon ya. Dia sudah ambil inducement dan tapi belum ambil area Vibo 79. Di area sini ada demand ekstrimnya. Dan kemarin itu di sini di demand yang pertama kita tandain itu di Vibo 62 ini ada reaksi. Ada reaksi. Artinya sebenarnya ini turun untuk koreksi ya. Coba kita cek di news, ada apa di news untuk hari ini. Oke, kita sudah di news ya. Di hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 jam 8.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, ada 3 rilis data. Yang pertama core retail sales, itu previous 0,2%, forecast 0,5%. Kemudian yang kedua ada retail sales di previous 0,7%, forecast 0,6%, dan yang terakhir ada unemployment claims. Ini yang memberikan dampak yang cukup signifikan ya saya pikir. Previousnya 201.000 dan forecastnya 210.000. Jadi ada peningkatan klaim tingkat pengangguran di US ya. Jadi ini bisa dibilang bahwasanya untuk indeks dolar akan mengalami penurunan dari dua item news high impact ini. Yang pertama retail sales ini juga turun, kemudian unemployment turun. Hanya satu yang di forecast ini yang naik ya, dari core retail sales. Ini akan mengalami kenaikan forecastnya. Kalau ini terjadi ya mixed data kayak semalam kan juga mixed data. Nah, ini berarti dua bad news, satu good news untuk indeks dolar. Jadi masih akan naik ya berarti kalau secara gold ya. Oke, kita sudah sampaikan analisa kita hari ini. Jadi ada area sell dan area buy kita sudah tandain. Dan mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan. Lagi-lagi kita hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap bahwasanya analisa ini kita mendapatkan profit yang maksimal ya. Saya doakan teman-teman juga seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik di deskripsi ya, silahkan cek aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.